Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya 'alim. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati fi din, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kembali Allah pertemukan kita di tempat yang mulia ini, di rumahnya dan di majelis yang paling barokah, yaitu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa membukakan jalan ini kepada kita dan memberikan kemudahan untuk hadir dan duduk di dalamnya. Ucapan salawat dan salam senantiasa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak, dan kita diizinkan pula untuk bisa meneguk air di telaganya sallallahu alaihi wasallam, dan jauh dari orang-orang yang terusir pada saat itu. Ikhwah fillah rahimakumullah, pagi ini pelajaran kita tentang satu kaidah di dalam beragama, yaitu la yajuzu at-tabarruku illa bima thabata an-nassu bikaunihi mubarakan wa bit-tariqati syar'iyyah. Ini masalah tabarruk, ya, mengambil barakah, ya, bahwa kita tidak dibenarkan at-tabarruk, mengambil berkah, kecuali bima thabata an-nassu, ya, kecuali dengan sesuatu yang terdapat padanya nas, bikaunihi mubarakan, yang mana sesuatu itu betul-betul, ya, mubarak, wa bitariqati syar'iyyah, dengan cara yang syar'i pula. Jadi tidak semua yang ada di muka bumi ini yang kita lihat, yang dilihat orang, yang dibuat orang, tidak boleh kita semuanya mengambil berkah, ya, kecuali sesuatu yang telah dikuatkan oleh nas Al-Quranul Karim dan telah dikuatkan pula oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun juga dengan cara yang disyariatkan di dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala huwa al-mutabarak, kama fi qouli ta'ala fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka keberkahan itu ada pada sifatnya dan perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu itu mubarak, yang diberkahi. Wa ma syaa mubarakan, dan ada sesuatu yang tidak dijadikannya, ya, mubarak. Wa laysa hadza li ahadin siwahu subhanahu, dan ini tidak dimiliki oleh siapapun kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Fama ja'alahu Allah mubarakan fahuwal mubarak. Apa yang Allah jadikan, ya, berkah, maka sesuatu itu pasti berkah. Jadi kita harus memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia berkah, diberkahi, maka sesuatu itu menjadi yang barakah pula. Apa makna al-barakah, ikhwatul kiram? Al-barakah kathratul khairi wa dawamuhu
Keberkahan itu adalah banyaknya kebaikan dan utuh. Ya, banyaknya kebaikan wadawamuhu, dan kebaikan itu ya berlangsung lama, kekal. Artinya kebaikan-kebaikan itu tidak sebentar. Ya, Allahu Jalla wa Ala ja'ala asya' mubarakatan yantafi'ul ibad biha wa yakthur khairuha. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu yang diberkahi dan di mana hamba-hambanya mendapatkan manfaat daripadanya, dan banyak kebaikan yang lahir pada sesuatu itu. Nah, kita lihat Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sesuatu itu diberkahi, mubarak. Ya, minha azminatan mubarakatan. Ya, di antaranya adalah ya, zaman, ada waktu yang diberkahi seperti ya mislu syahr Ramadan, itu syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Wal ashrul awakhir min Zulhijjah, atau awal ashrul awal min Zulhijjah, dan 10 awal bulan Zulhijjah. Itu adalah waktu-waktu. Dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak menjadikan sesuatu itu berlebih di atas yang lain. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian makhluknya ya memiliki fadilah yang tidak dimiliki oleh yang lain. Dan Allah semua berkehendak atas itu. Ya, makanya di antaranya waktu, misalnya yang diberkahi adalah bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan yang penuh dengan keberkahan. Banyak kebaikan di sana, banyak amal soleh yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah bulan suci Ramadan. Nah, yang kedua, waktu yang barakah adalah waktu 10 awal bulan Zulhijjah, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan melainkan di 10 awal bulan Zulhijjah. Dan bahkan para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai jihad ya Rasulullah? Naam, sampai jihad pun tidak bisa mengalahkan amalan itu, kecuali orang-orang yang keluar dengan dirinya dan hartanya dan tidak kembali. Artinya dia menemui syahid, itulah yang bisa menyamakan amal yang dilakukan di 10 awal bulan Zulhijjah. Nah, wa minha amakin mubarakah, di samping waktu-waktu yang mubarak, yang diberkahi, maka ada tempat-tempat yang juga Allah berkahi, misal Makkah al-Mukarramah, seperti Makkah tanah yang disucikan, dan orang yang salat di Masjidil Haram sebanyak 100.000 kali salat jika dibandingkan di tempat yang lain. Ini tempatnya tidak seperti tempat biasa yang kita ada sekarang di kampung kita, di negeri kita. Tetapi Makkah al-Mukarramah Allah jadikan sebagai tempat yang mubarak, yang diberkahi. Ya, orang-orang di sana dilipat gandakan kebaikan pahalanya, khusus orang yang salat di Masjidil Haram. Ya, maka inilah tempat. Yang kedua, Al-Madinah Al-Munawwarah, dan kota Nabi alaihissalatu wassalam, ya, seperti mana salat di Masjid An-Nabawi Asy-Syarif, di mana kita bisa mendapatkan keutamaan ya 1000 kali salat jika dibandingkan di tempat yang lain. Ini tempat keberkahan yang berkaitan dengan waktu, ada keberkahan yang berkaitan dengan tempat, dan ini ada nasnya yang menyebutkan, seperti mana kita sebutkan dalam kaidah tadi bahwa kita tidak boleh mengambil at-tabarruk, ambil berkah, kecuali pada sesuatu yang memang telah ditetapkan nasnya, dalilnya sesuatu itu adalah mubarak, yang diberkahi. Dan ketika kita tahu bahwa sesuatu itu diberkahi, maka tidak boleh kita melakukannya kecuali dengan cara yang disyariatkan pula oleh agama kita. Nah, ikhwatal kiram rahimakumullah, ada di antaranya adalah perbuatan-perbuatan itu sendiri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kal a'mal salihah,
seperti amal saleh, birrul walidain, ya, berbakti kepada orang tua, wa qiraatul Quran alladzi huwa kalamullah ghairu makhluq, yang merupakan firman Allah dan tidak makhluk. Nah, ini adalah perbuatan-perbuatan yang Allah berkahi. Ada perbuatan yang Allah jadikan berkah itu pada waktu, pada zaman, ada yang pada tempat, ada pada amal-amal yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa minha a'yan mubarakah. Ada juga yang Allah jadikan mubarak, yang diberkahi itu adalah pada perorangan atau pada sesuatu. Ya, seperti kal anbiya, ya, para anbiya, para nabi, orang-orang pilihan, orang-orang baik, ya, yang memiliki tugas yang mulia, membawa risalah, membawa dakwah tauhid, mengajak orang kepada keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para anbiya mubarak, mereka itu orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika as-salihin, yaitu orang-orang saleh, orang-orang baik, orang-orang yang taat kepada Allah, yang selalu istiqamah di atas jalan agamanya. Dan ada juga wal asal, madu, ya, ini kan sesuatu, ya, benda makhluk atau sesuatu minuman yang barakah seperti minuman madu, dan itu sabit dari Nabi SAW. Wahabba as-sauda, wahabal barakah, itu habatus sauda, wal ghanam, dan kambing-kambing, dan itu semua ada pada a'yan, pada benda, pada sesuatu yang Allah jadikan dia barakah. Ikhwani wa akhwati fi din rahimakumullah. Nah, kaidah di dalam bab al-barakah ini ada dua. Yang pertama, annahu la yathbutu kaunuhu syai' mubarakan illa bidalilin minal kitabi awis sunnah. Nah, ini perhatikan yang pertama, kaidahnya bahwa sesuatu itu tidaklah dianggap berkah kecuali berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya informasi yang menentukan ini berkah atau tidaknya itu bukan perkataan kiai, bukan perkataan ustadz, abuya, ya, tuan guru, bukan. Tetapi sesuatu itu akan ditetapkan sebagai sesuatu yang diberkahi itu berlandaskan kepada dalil. Jadi misalnya batu ini berkah, ini ustadz, siapa yang ngomong? Gitu ya. Barang ini berkah, ya, benda ini berkah, cincin ini berkah, ya, pedang ini berkah, jimat ini, pisau ini berkah, batu nisan ini berkah. Kita tidak percaya kepada sesuatu yang disebut berkah kecuali ada dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kalau Al-Quran menyebutkan barakah, itu kita yakin, atau hadis Nabi SAW menyebutkan itu barakah, maka itu kita imani. Jadi tidaklah sesuatu itu menjadi yang diberkahi, yang diyakini ada keberkahan padanya, kecuali berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya kan? Tempat ini berkah, tempat ini barakah. Siapa yang bilang barakah? Atau goa ini barakah, gitu. Ya, dan seterusnya. Atau tiang ini berkah, baju ini berkah. Ya, macam-macam kalimat orang hari ini meyakini sesuatu itu diberkahi. Jadi kita memiliki kaidah bahwa sesuatu itu tidaklah, ya, dikatakan dia barakah, ya, diberkahi, kecuali berdasarkan dalil Al-Quran dan atau As-Sunnah. Tidak ada Al-Quran, ya bisa jadi ada pada Sunnah. Ya. Yang kedua, kaidahnya adalah la yutabarraku bima thabatat barakatuhu illa bittariqati syar'iyyah. Yang kedua, bahwa cara untuk mengambil keberkahan pada sesuatu yang diberkahi oleh Allah tidaklah dengan cara, ya, sembarangan, tetapi mesti
dilakukan dengan cara syar'i. Jelas? Tidaklah diambil keberkahan pada sesuatu yang itu adalah dijadikan barakah oleh Allah kecuali dengan cara yang telah disyariatkan oleh Islam, oleh agama yang mulia ini. Jadi kalau yang pertama tadi adalah sesuatu itu tidak dianggap barakah kecuali berdasarkan dalil. Nah, yang kedua, cara untuk mengambil keberkahan pada sesuatu itu mesti sesuai dengan cara yang telah disyariatkan oleh agama ini. Misal kota Makkah, Makkah Al-Mukarramah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lilladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fathabatat barakatuha. Nah, keberkahan Makkah itu jelas. Fathabatat barakatuha. Allah sebutkan bahwa Mekah itu bi Bakkah mubarakan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa barakatuha bi mudha'afatil ujuri fiha. Keberkahan kota Mekah apa? Di mana Allah lipat gandakan pahala orang yang beribadah di sana. Fattabarruk biha yakunu bil istiktsari minal a'mal salihah. Maka cara kita untuk mengambil berkah di kota Mekah bagaimana? Dengan memperbanyak amal saleh. Jelas. Kita tahu dalilnya bahwa Mekah itu adalah diberkahi. Terus bagaimana cara mengambil keberkahan di situ? Cara mendapatkan keberkahan di sana dengan memperbanyak amal saleh. Seperti apa? Kat-tawaf, kita tawaf sunnah, ya, was-salat, dan kita salat, memperbanyak salat selain salat wajib di Masjidil Haram di Mekah. Mungkin kita salat qabliyah dan ba'diyah, atau mungkin kita salat duha, atau mungkin kita bangun tengah malam, kita memperbanyak salat di sana. Faman tabarraka biha bitamassuh bil Ka'bah aw kiswatiha fa innahu lam yatabarrak biha bit tariqati syar'iyyah. Tapi misalnya ada orang yang datang ke sana, sengaja datang ke sana, ya, di samping melaksanakan umrah dia mengambil keberkahan di Mekah dengan cara apa? Mengusap-ngusap Ka'bah, kemudian mencium-cium Ka'bah, mengambil kiswahnya, dirobek sedikit, digunting, disimpan, dan seterusnya. Nah, ini kata Syekh, fa innahu lam yatabarrak biha bi tariqati syar'iyyah. Ini orang tidak mengambil keberkahan dengan cara yang syar'i. Ya. Cara mengambil keberkahan di kota Mekah memperbanyak ibadah, perbanyak kita tawaf sunnah, perbanyak salat-salat di dalamnya. Seperti orang-orang saleh, as-salihun, fa innahum mubarakuna bi imanihim, ya, wa salahihim. Orang-orang saleh itu mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena iman mereka, karena kesalehan mereka. Nah, wa tabarruk bihim innama yakunu bil iktida'i bihim. Cara ngambil keberkahan dari orang saleh dengan cara mengikuti kebaikan-kebaikan mereka, amal-amal mereka, ya, wal istifadati min ilmihim wa amalihim, dan mengambil kebaikan faedah dari ilmu mereka, dari amalan mereka. Banyak orang, subhanallah, ya, para masyayikh, para orang-orang yang ahlim, wallahi lisan mereka tak berhenti astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dia tak banyak bicara. Kalau bicara yang bermanfaat, kalau dia berkata yang baik-baik, tapi diamnya selalu istighfar, selalu tasbih, selalu tahmid. Ini keberkahan. Kita melihat orang seperti itu, bisa kita tiru kebaikan dia, ilmu yang disampaikannya, dan amal-amalnya, ya, dan semangat mereka, wa munafasatin fil khairat, bermunafasah mereka di dalam, berlomba-lomba dalam kebaikan. Faman tamassaha bihim ala annahum barakun faqad khalafa asy-syara'. Tapi kalau ada orang ngambil berkah pada dia, ya,
kemudian dengan cara mengusap-ngusap dia, yang mengusap-usap badannya dan ngambil cium gitu ya. Maka di sini kata Syekh faqad khalafa syara'. La yustasna min dzalika ahad ila al-anbiya. Tidak dikecualikan satupun kecuali para nabi li thubutin nas bitabarruk bi atharihim ka sya'rihim wa thiyabihim duna ghairihim. Ya, para nabi memang ada dalil yang menyebutkan di mana kita peninggalannya, rambutnya, yaitu pakaiannya ada keberkahan-keberkahan yang disebutkan oleh Nabi kita alaihi assalatu wassalam. Jadi keberkahan pada orang soleh dengan cara apa? Dengan cara mengambil ilmu mereka dan mengikuti amal-amalan mereka, serta kita mengambil semangat munafasah mereka di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Contoh kedua misalnya Al-Quranul Karim. Al-Quran huwa kalamullah. Allah Subhanahu wa taala katakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Di Al-Quran itu diberkahi ikhwatul kiram, mubarak. Makanya orang yang bersamanya Al-Quran pasti diberkahi Allah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun wa tabarruk bihi. Bagaimana cara ngambil keberkahan dari Al-Quran? Bitilawati wal amali bima fi. Ya, kita membaca, kemudian kita mengamalkan setiap nilai-nilai yang ada. Faman tabarraka bihi bihamlihi wa wad'ihi fi sayyara atau tahta alwisadati iltimasan li barakati faqad khalafa asy-syara'. Namun ada orang ngambil berkah Al-Quran hanya cukup diletakkan, digantungkan di mobil atau diletakkan di mobil, kemudian atau di bawah bantal, mengambil dengan harapan mengambil keberkahan. Dan sesuatu yang menyelisihi syariat. Di keberkahan Al-Quran bukan digantung, bukan dilihat, bukan menjadi pajangan, bukan menjadi hiasan dinding masjid atau dinding rumah atau dinding apa saja, tapi keberkahan Al-Quran dibaca dan diamalkan. Jelas ya? Nah, inilah maksudnya bahwa sesuatu tidaklah dianggap barokah kecuali ada dalil dari Al-Quran atau As-Sunnah. Yang kedua, tidaklah kita mengambil keberkahan dari sesuatu yang telah ditetapkan tadi kecuali dengan cara yang disyariatkan pula. Nah, contoh yang lain, at-tabarruk, kita ngambil berkah dari Gua Hira. Ada orang ke Mekah umroh sengaja datang naik ke Gua Hira. Datang naik ke sana berjam-jam sampai di sana diusap-usap gua itu, ngambil berkah Gua Hira. Atau kuburan orang-orang saleh atau para wali. Nah, ini semua ya keberkahan yang dilakukan oleh orang ini, fa innahu lam yathbut fi syar'i annaha mubarakah. Kuburan orang saleh tidak ada dalil yang menyebutkan dia barakah. Begitu juga dengan Gua Hira, di mana tempat pertama di mana Nabi kita alaihi salatu wassalam mendapatkan wahyunya. Bihaitsu tultamas minhal barakah faman tabarraka biha mutamassihan wa nahwi dzalik. Siapa yang berkeberkahan di guanya, kemudian di jalan-jalan, kemudian di kuburan orang-orang saleh, maka faqad asyraka billahi haitsu iltamasal barakah mimma lam yaj'alillahu fihi barakah tultamas. Maka sungguhnya perbuatan itu adalah perbuatan syirik, di mana dia tidak di mana mengambil keberkahan pada sesuatu yang tidak Allah jadikan di situ keberkahan padanya. Lihatlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma kharaja ila Hunain marra bi syajaratin lil musyrikin. Maka ketika Nabi alaihi salatu wasallam dalam perjalanannya kepada peperangan Hunain, maka marra bi syajaratin lil musyrikin, melewati satu pohon bagi orang-orang musyrik. Yuqalu laha dzatu anwat, dan disebut di situ adalah dzatu anwat, yu'allaquna 'alaiha aslihatahum. Mereka biasanya orang-orang musyrik itu menggantungkan senjata-senjata mereka, pedang-pedang mereka di situ. Nah, kenapa? Ya Rasulullah, para sahabat pun ya mereka tahu tuh ini pohon mereka dilakukan oleh orang musyrik. Disebut di dzatu anwat, mereka taruh
kalau gitu barang ini senjata-senjata perang mereka di situ mereka gantungkan. Ya Rasulullah, para sahabat, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Ya, ini para sahabat meminta, jadikan pula bagi kita seperti mana mereka punya dzatu anwat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, ya. Subhanallah, hadza kama qala qaum Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ini sama seperti apa yang dikatakan oleh kaum Nabi Musa, dijadikan bagi kami Tuhan seperti mana ya mereka punya Tuhan. Walladzi nafsi biyadihi la tarakabunna sunatan man kana qablakum. Nah, ini diingatkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya, bahwa kalian melakukan sunnah orang-orang sebelum kalian. Fata'ammal ikhwafillah, perhatikan kaifa ja'ala Nabi SAW talabahum at-tabaruk bis-syajar min jinsi qauli ashabi Musa li Musa. Nabi SAW menjadikan perkataan para sahabat yang meminta, ya, seperti mana dikatakan dibuat oleh orang-orang kaum musyrikin. Ini seperti perkataan sahabat kaum Musa kepada Musa alaihissalam, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, mimma yubayyin ya kaunul tabarruk bil ashjar wal ahjar wa ghairi dhalika min asyirki billah. Maka mengambil barakah pada sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah, seperti tadi mengambil berkah dari pohon, dari batu-batu, atau dari tempat-tempat yang banyak orang kalau ingin kaya bertapa di sebuah tempat. Di mana tempatnya itu, ya kan? Ngambil berkah di situ, bertapa di sana sebulan. Nah, nanti pulang-pulang bisnisnya lancar, usahanya banyak, uangnya melimpah. Ini perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya, ikhwan. Allah memiliki segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini. Maka cukuplah kita gantungkan harapan kita kepadanya. Allah tahu isi hati kita, dan Allah tahu dengan kejujuran kita. Kalau kita jujur benar-benar bergantung kepadanya, Allah beri pasti. Allah tidak pernah mengingkar janji. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah selalu memberikan permintaan yang diminta oleh seorang hamba kepadanya. Ikhwafillah, ini harus senantiasa kita besarkan dalam diri kita, tumbuhkan keimanan, keyakinan yang kuat dan kokoh kepadanya. Karena kalau tidak, hidup ini akan terasa sempit dan sulit, dan akan terasa pahit, ya, sehingga dengan mudah seseorang melenceng dari syariat yang mulia ini. Inilah pelajaran kita pagi ini. Sekali lagi bahwa tidak boleh kita mengambil berkah pada sesuatu kecuali pada sesuatu itu telah ditetapkan keberkahannya berdasarkan nas-nas Al-Quran atau As-Sunnah, dan dengan cara yang disyariatkan pula. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman yang benar dan taufik mengamalkannya. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara